Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu mawlana al-azim. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita awali kajian malam ini dengan terlebih dahulu membaca surah Al-Fatihah hadiyatan wa wasilatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin wa tabi'in tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ila jami'il awliya wal anbiya wal syuhada was sholihin khususan ila sultanil awliya Syaikhul Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu wa ila jami'i masyayikhina wa sunnatul mu'allif bi hadzal kitab Zainuddin al-Malbari wa jami'i masyayikhina sunnatul syekhina wa tilkari bapak rasulillah wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ومن اتصل إليه أن الله يعطي درجات في الجنة وينفعنا بهم وبالعلوم في الدار الآمين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita malam hari ini masih terkait dengan rukun-rukun khutbah dan syarat-syaratnya. Terjadi keraguan oleh seorang khatib setelah menyampaikan khutbahnya. Misalnya, saya tadi membaca sholawat kepada Nabi atau tidak, salah satu di antara rukun khutbah. Atau saya tadi wasiat takwa atau tidak. Jadi, khutib dalam kondisi ragu-ragu, bagaimana hukumnya? Walau syakka fi tarki fardhin minal khutbati ba'da faraghiha lam yu'akhir. Jika seorang khatib ragu-ragu padahal meninggalkan fardu dari khutbah setelah selesainya khutbah, maka lam yu'akhir, tidak ada efek, artinya tidak masalah, tidak ada masalah ya. Artinya saknya ragu-ragunya itu tidak berefek, tidak masalah. Sah nggak? Ya sah. Kama la yu'akhiru syakku bi tarki fardhin ba'da sholati awil wudu'i. Sebagaimana tidak efeknya, tidak memekasnya keraguan di dalam meninggalkan fardu ketika atau setelah selesainya sholat atau setelah selesainya wudu. Salah, saya tadi baca Fatihah apa enggak ya? Tapi sudah salah, no problem, tidak ada masalah. Ya. Itu kalau khutbah misalnya sudah khutbah, sudah selesai khutbah, lalu kemudian ragu-ragu dalam hal apakah saya tadi membaca satu rukun itu atau tidak, misalnya lupa. Ragu-ragu saya tadi baca wasiat takwa apa enggak, tapi sudah selesai, masalah. Wa syurita fihi ma ay al-khutbataini isma'u arba'ina.
dan disyaratkan di dalam dua khutbah harus didengar oleh 40 orang. Makanya kadang-kadang kan ada jamaah yang double Pak, datangnya kalau menjelang komat baru datang. Padahal syarat khutbah dan khutbah itu merupakan kesempurnaan bagian dari sholat Jumat. Kalau khutbahnya tidak sah, Jumatannya juga tidak sah. Maka khutbah yang disampaikan oleh khatib itu harus didengar oleh 40 orang. Kalau kurang berarti tidak memenuhi syarat. Kurang dari 40 yang hadir, ya, itu berarti tidak memenuhi syarat. Nah, Aitis atin wasalasina siwahu, artinya 39 orang selain imam atau khatibnya. Jadi jamaahnya ada 39 plus khatib, 40 pas, ya, 40 pas. Mimman dan akhir berhubung Jum'ah, dari orang yang dengan orang itu hukumnya sholat Jumat menjadi sah. Artinya apa? Dia bukan pendatang, dia bukan musafir, dia bukan orang yang masuk dalam kategori wajib Jumat, ya. Jadi itu, ya. Misalnya ini 39 orang itu ternyata ada satu orang dari orang Bulak Cabe misalnya datang ke sini. Kan Bulak Cabe sudah punya masjid sendiri, masjid Bulak Cabe misalnya. Kok Jumatannya di Nurul Huda? Sementara dia menjadi pelengkap 39 tadi tidak sah. Jadi 39 orang yang mendengarkan khutbah itu harus orang yang berdomisili di sini. Itu bila di Jumat ini adalah wilayahnya sholat Jumat. Jadi nggak boleh nyebrang. Yang nyebrang tidak bisa menyempurnakan sholat Jumatnya masjid itu. Sehingga kalau menjadi pelengkap dari jumlah 39 jamaah itu jadi tidak sah, korbannya tidak sah, ya berarti Jumatnya tidak sah. Ayo. Al-arkana la jami al-khutbati, akan rukun-rukunnya khutbah, bukan seluruh khutbahnya tapi rukunnya saja, ya, rukunnya saja. Kemarin kita sudah bahas apa saja rukunnya: membaca alhamdulillah, membaca sholawat, ya, yang ketiga wasiat takwa, yang keempat membaca ayat Al-Quran, yang kelima doa. 5 rukun ini wajib didengar oleh 40 orang, 39 orang, ya, 39 orang ini wajib mendengar ini. Tidak seluruhnya. Artinya kalau ada khutbah, khotibnya membaca khutbah panjang banget, kepanjangan sampai jamaahnya pada tidur semua. Kalau tidur kan nggak dengar. Orang tidur itu nggak bisa mendengarkan khutbah, tidur semua, ya. Baru bangunnya setelah komat. Jangan sampai kayak orang sebelah Pak, habis Jumatan ngomel-ngomel, masjid aneh katanya. Masa Jumatan nggak pada khutbah, langsung komat. Padahal setelah diselidiki dia tidur. Duduk sholat qobliyah, sholat tahiyatul masjid, duduk terus merem, tidur sepulas-pulasnya, bangun udah komat. Habis itu ngomel-ngomel, wah ini masjid kenapa? Oh gak ada khutbahnya. Padahal dia tidur. Jadi kalau tidur nggak mendengarkan khutbah, kalau jumlahnya kurang dari 40 atau 39 orang tadi, maka tidak sah.
Qala sayyiduna la tajibul jum'atu ala arba'ina ba'duhum asam. Tidak sah sholat Jumat atas jumlah 40 orang jika sebagiannya adalah orang budak. 40 orang ternyata sebagian dari 40 orang itu orang budak. Jadi udah sekampung penduduknya hanya 40-nya. Yang 40 itu ternyata sebagiannya ada orang budaknya. Jumatannya nggak sah. Gitu. Karena harus lengkap Pak. 40 itu harus lengkap. Nah, wala tasil ma'wujudillah wadir yang na'usima arunil khutbati al-kamali. Dan tidak sah beserta dengan adanya suara bisik yang mencegah daripada terdengarnya rukun-rukun khutbah. Ini ada suara gemuruh atau ada suara apa ramai sekali sampai rukun khutbah yang dibaca oleh khotib itu tidak sampai kedengaran, terdengar ya. Menurut qaul mu'tamad fi iman di dalam masalah khutbah. Wa in khalafa fihi jam'ul katsiruna. Walam falam yastaritu ilal hudur faqat ya. Ini menurut qaul mu'tamad ya di dalam hal di dalam apa namanya masalah tadi yang disebut la yajibu, la tajibu dan wala tasibu. Jadi ini ada kontroversi ulama Pak. Yang pertama mengatakan bahwa jika 40 orang itu di dalam 40 itu terdapat ada orang yang budak maka tidak wajib dilaksanakan Jumatan. Kemudian ketika terjadi suara atau terdapat suara bisik, suara yang berisik, suara yang tidak bisa mendengar suara khutbah. Misalnya tinggalnya di apa ya, tempatnya suara bisik, suara apa yang kencang, ya, sehingga suara khutbah tidak bisa terdengar, maka tidak sah. Dalam hal ini dikuatkan oleh qaul mu'tamad, ya, qaul yang bisa dijadikan pedoman. Tetapi sebagian daripada para ulama, jam'ul katsiruna, golongan para ulama ya yang banyak itu tidak mensyaratkan kecuali hanya hadir saja. Artinya kalau misalnya hadir di tempat sholat Jumat sejumlah jamaah yang kumpulannya beserta khotibnya itu 40 orang, tetapi sebagiannya tidak bisa mendengar, atau semuanya tidak bisa mendengar karena suara bisik, itu tetap sah, karena yang wajib hanya hadir saja. Ini seperti itu. Jadi ini kontroversi ya Pak. Maka kalau misalnya tiba-tiba ada jamaah yang tidur ya tadi saya ceritakan, yang penting hadir. Ini kalau menurut kalau yang kedua, walaupun tidur yang penting hadir ya tetap sah. Kalau yang pertama mengatakan wajib mendengar ya 39 orang itu mendengar rukun-rukun khutbahnya. Wa alaihi yadullu kalamu syaikhaini fi ba'dil mawadi'. Dan pada penjelasan tidak disyaratkan mendengar kecuali hanya disyaratkan hadir saja. Ini menunjukkan atau kalamu syaikhaini,
ucapannya Syaikhaini itu Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi di dalam kitab fikih. Di dalam kitab fikih itu kalau menyebut Asy-Syaikhaini, maka Asy-Syaikhaini itu adalah Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Di sini mendalilkan pada sebagian penjelasan kitabnya. Jadi itu ada kontroversi Pak. Makanya kalau kita menemukan ada misalnya dalil yang membolehkan bahwa di dalam sholat Jumat itu yang hadir 40 orang beserta dengan imamnya, kok sebagiannya orang budak, itu tidak menjadi masalah karena Asy-Syaikhaini dalam sebagian pendapatnya itu juga tidak mensyaratkan mendengar, tetapi yang penting hadir, yang penting hadir. Wala yustaratu kaunuhum bimahalis sholati, dan tidak disyaratkan ya arba'in atau orang 39 itu tidak disyaratkan berada di tempat sholat. Artinya kalau dia bisa mendengar dari luar masjid itu tidak apa-apa ya. Dari sini jadi qauluhu wala yustaratu ila akhirih murtabitun bil mantiq wa kullu qauluhum arba'ina alladziina yasma'una khutbah bi mahall kanu kharijal masjid wal khatibu fihi wa samul khutbah min khariji kama. Jadi kalau misalnya posisi jamaah itu ada di luar masjid, ada di luar masjid, khotibnya ada di dalam masjid, tetapi yang di luar itu bisa mendengarkan khutbah, itu sah. Nah, kalau begitu berarti kalau misalnya khotibnya sudah khutbah, jamaahnya masih belum sampai di masjid, tapi suara khutbahnya sudah didengar oleh jamaah, itu ya tidak masalah. Kenapa? Ya karena yang penting mendengar. Ini dalam sebagian pendapat seperti itu. Wala fahmuhum lima yasma'una, dan tidak disyaratkan mereka jamaah itu paham dengan ucapan khotib. Syaratnya harus paham. Apalagi rukun-rukun yang dibaca itu nanti dijelaskan di belakang harus berbahasa Arab. Ya, harus berbahasa Arab. Sementara kita bukan orang Arab dan nggak mau belajar bahasa Arab. Jadi bagaimana ketika khutbah itu disampaikan, ya, lalu khotibnya itu pakai bahasa Arab semua sampai terakhir juga pakai bahasa Arab. Sementara makmumnya tidak paham, sah nggak? Sah, tidak apa-apa. Jadi untungnya orang yang bisa bahasa Arab itu Pak, ya, enak. Kalau berantem itu nggak kedengaran, nggak kelihatan siapa-siapa, kira lebih berdoa. Padahal lagi berantem. Ya. Dulu zaman Hadratus Syekh Yahya Hasyim Asy'ari, ketika perkumpulan orang-orang itu sedang membahas hal penting terkait dengan politik kebangsaan, ya. Zaman Gus Dur, zaman Orde Baru Pak. Jadi kita lagi, orang-orang NU itu lagi membahas tentang pertemuan-pertemuan yang akan membahas tentang sikap-sikap yang sedang diawasi oleh pemerintah di zaman Orde Baru pada saat itu. Hanya Presiden Soeharto itu mengirimkan intel untuk mengawasi pertemuan itu.
Padahal yang dibicarakan itu penting, menyangkut tentang kebijakan pemerintah. Karena yang musyawarah kiai-kiai semua, akhirnya apa? Dialognya pakai bahasa Arab. Jadinya kan laporan, nggak ada masalah apa-apa katanya. Itu sedang baca doa bersama. Itu cuma sedang baca doa bersama. Aman. Karena bahasanya pakai bahasa Arab. Wasyurita fihi ma arabiyatun, dan disyaratkan di dalam khutbah, dua khutbah itu disyaratkan harus berbahasa. Nah, lalu bagaimana khotib-khotib kita nih yang pakainya bahasa Indonesia, gitu kan? Padahal syaratnya khutbah pakai bahasa. Maka karena khutbah itu ada rukun khutbah yang 5, itulah yang minimal kita baca dengan bahasa Arab. Selebihnya adalah nasihat yang diperlukan ada bahasa yang bisa dipahami oleh jamaah. Nah, kita kan ingin memberi nasihat tetapi dengan bahasa yang audionya tidak paham. Bagaimana? Ya, maka dalam hal ini yang penting rukunnya itu harus diucapkan dengan bahasa Arab. Jangan sampai rukunnya juga diterjemah. Segala puji bagi Allah, sholawat salamnya itu jangan seperti itu. Tetap alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai bahasa Arab. Lil ittiba'i salaf wal khalaf, karena mengikuti ulama salaf dan ulama khalaf. Wa faidatuha bil arabiyyati ma'a adami ma'rifatihim laha al ilmu bil ma'rif bil jumlah. Faidahnya, untungnya, manfaatnya, ya, bahasa Arab atau khutbah dengan bahasa Arab beserta dengan tidak ma'adami ma'rifatihim, ya, dengan beserta tidak ada pengetahuan atau pemahaman tentang bahasa Arab, ya, adalah al ilmu bil wa'di bil jumlah, adalah ilmu tentang nasihat secara umum, secara global. Jadi di sini kalaupun mungkin yang dibaca oleh khotib dengan bahasa Arab itu tidak bisa dipahami oleh jamaah, tidak bisa dipahami oleh jamaah karena tidak pernah belajar bahasa Arab. Tetapi di sini ada faedah bahwa itulah secara jumlah, secara global di situ ada nasihat, ya, ada nasihat. Wa illam yakun ta'allumuha bil arabiyyati qabla bai'il waqti wa tabaqihum wahidun bil lisani. Jika tidak memungkinkan belajar bahasa Arab bagi seorang khatib sebelum sempitnya waktu, maka khutbahlah salah seorang di antara mereka dengan bahasa mereka. Artinya kalau kita bahasa Indonesia, orang nggak ada yang bisa baca alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, nggak ada yang bisa, nggak ada yang hafal. Bagaimana kalau sekampung nggak ada yang bisa minimal rukunnya dibaca dengan bahasa Arab, nggak ada yang bisa semuanya? Ya sudah, pakai bahasa yang bahasa sendiri. Kalau kita ya berarti pakai bahasa Indonesia. Tapi kan nggak mungkin Pak, kayaknya kalau kita ya masa nggak bisa baca alhamdulillah, kan nggak mungkin ya. Alhamdulillah, baca sholawat, baca takwa dengan bahasa Arab, kitabullah gitu kan, baca ayat, udah seperti itu aja rukunnya dibaca. Nanti pas khutbah keduanya ditambah dengan doa, rukun yang kedua itu biasanya dibaca di khutbah yang kedua. Wa in amkana ta'allumuha wajaba ala kullin alal kifayah. Jika
memungkinkan untuk belajar bahasa Arab, maka wajib atas sebagian dari mereka jamaah, ya, alal kifayah, atas fardu kifayah. Jadi minimal sekampung ada orang satu yang belajar bahasa Arab untuk bisa berkhutbah, itu sudah menggugurkan kewajiban yang lainnya. Satu saja bisa. Kalau satu berhalangan, libur dong, ya berarti ditambah lagi badannya. Jadi artinya nggak harus semuanya bisa berbahasa Arab. Kalau ada satu orang dalam satu kampung yang bisa belajar bahasa Arab, wajib bagi dia belajar bahasa Arab, ya. Minimal ada satu orang yang bisa berkhutbah, dan minimal rukun-rukun yang dibacanya itu dengan berbahasa Arab. Wa qiyamu qadirin alaih, dan merupakan syaratnya khutbah bagi seorang khatib adalah berdiri bagi yang mampu. Karena ada qaid, ada batas bagi yang mampu, maka bagi yang tidak mampu boleh khutbahnya dengan cara duduk. Kalau memang tidak mampu, ya. Tapi kalau memang khatib itu bisa khutbahnya dengan cara duduk, bagaimana dengan memisahkan antara dua khutbah? Kalau khutbahnya berdiri kan jelas Pak, memisahkan dua khutbah, maka khatib wajib duduk sebagai pemisah antara dua khutbah. Sekarang bagi orang yang tidak bisa berdiri, lalu kemudian akhirnya dia ditolerir untuk khutbah dalam keadaan duduk, bagaimana cara memisahnya? Apakah berbaring? Ya, tidak, ya. Memisahnya cukup dengan berhenti sesaat, berhenti lalu kemudian berbaring, berhenti sebentar, ya, untuk memisah antara dua khutbah, lalu dilanjutkan dengan khutbah. Waduhun, dan harus dalam keadaan suci. Jika khatib batal, khutbahnya batal, ya. Min hadatsin akbar wa asghar, dari hadas besar maupun hadas kecil. Wa anna jasin ghairu mahfuin anhu bi thawbi wa badani wa makani, dan harus suci, ya. Khatib harus dalam kondisi suci dari najis, baik badannya, pakaiannya maupun tempatnya. Dan najis yang dalam hal ini adalah najis yang tidak dimakan, ya. Wasatrun lil aurati, dan syarat khutbah adalah harus menutup aurat. Jangan sampai khutbah auratnya terbuka, tidak boleh. Khutbah harus menutup aurat. Wasurito julusun bainahuma, dan disyaratkan untuk duduk di antara dua khutbah. Kalau ada orang berkhutbah lalu kemudian memisah khutbahnya dengan cara tetap berdiri, tidak duduk, tidak sah. Kenapa? Karena syaratnya khutbah adalah harus ada duduk di antara dua khutbah, ya. Bitumak nina tipi, dengan tumak nina. Jadi jangan sampai duduk tapi tidak tumak nina. Maksudnya bagaimana duduk tidak tumak nina? Baru baru duduk terus langsung bangun lagi, tidak perlu. Tumak nina itu artinya ada jeda, ya. Walaupun jeda itu sebatas ucapan kalimat subhanallah, itu namanya juga, ya. Jadi duduk di antara dua khutbah itu harus ada tumakninah, duduk baru kemudian bangun lagi. Jangan duduk langsung bangun, namanya tidak tumakninah. Wasunnah ayyakuna biqadri suratil ikhlasi, disunatkan dalam duduk di antara dua khutbah itu untuk waktu kira-kira membaca surat Al-Ikhlas.
Baca dulu, kira-kiranya sebatas waktu selesainya baca satu surat yaitu kulhu. Nah itu lama duduknya segitu sunahnya ya. Jangan terlalu lama juga Pak, lama banget ngomong-ngomongnya, tidak. Minimal idealnya adalah kira-kira bacaan surat Al-Ikhlas ya. Wa ayyaqra'aha fi dan sunnah membaca surat Al-Ikhlas tadi di dalam duduknya. Khatib duduk, sunnahnya khatib membaca surat Qul huwallahu ahad. Cuma begini, karena memang di dalam beberapa keterangan penjelasan tentang satu di antara waktu-waktu mustajabah itu adalah waktu di antara dua khutbah. Itu waktu mustajabah. Sehingga ada sebagian yang membaca doa ya dari waktu di antara duduk di antara dua khutbah. Ya silakan, karena itu merupakan waktu mustajabah. Doa yang banyak diijabah diantaranya adalah doa di waktu antara dua khutbah. Itu diantara doa. Wa man khataba qa'idan li udrin fassala bainahuma bi sabtatin wujuban. Barang siapa ya khatib yang berkhutbah dengan cara duduk karena udzur, maka pisahlah di antara dua khutbah itu dengan berdiam ya, dengan diam. Ini wajib. Jadi jangan fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim langsung alhamdulillah babak dua, enggak boleh. Wajib dijeda, difasol, dipisah antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Sekalipun posisi khatib dalam keadaan duduk karena memang dia udzur tidak bisa berdiri untuk khutbah. Bi alla yufassila tawilan urfan. Nah, wa milaun sebentar. Wa fil jawahir la lam yajlis musibata wahidatan. La lam yajlis musibata wahidatan. Bayat jelisu wayak satu. Nah, di dalam kitab Al-Jawahir ya dikatakan bahwa jika khatib itu tidak duduk di antara dua khutbah, tidak duduk, tetapi dia tetap dalam posisi berdiri. Lalu kemudian dia membacakan khutbahnya kedua, maka khutbah dua itu tidak dihitung. Itu hanya dihitung satu khutbah waya jilisu waya bisani tadi. Maka khotib mestinya duduk dan lalu kemudian khutbah yang ketiga. Kenapa begitu? Karena jika dia tidak duduk di antara dua khutbah, hitungannya walaupun dia berkhutbah dengan khutbah yang kedua itu dihitungnya satu, baru satu khutbah. Walaupun dia membacanya, mengucapkannya dua kali, karena tidak duduk, maka dua kali khutbah yang dibaca itu dihitung satu. Gimana selanjutnya? Ya dia duduk lalu kemudian khutbah yang ketiga. Khutbah yang ketiga itu maksudnya adalah sebagai ganti dari khutbah yang kedua, karena tadi khutbah keduanya dianggap khutbah pertama karena dia tidak duduk di antara. Wa mila'un bainahuma wa baina arkanihima wa bainahuma wa baina sholati. Dan harus wila itu artinya berturut-turut, tidak terjeda. Wa baina arkaniha bainahuma wa baina arkanihima, di antara dua khutbah dan di antara rukun-rukunnya.
Jadi jangan sampai kita membaca rukun khutbah itu diseling diam. Alhamdulillah. Diam ulang. Ya. Lalu dia baca wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Diam lagi lama. Kalau begitu khutbahnya tidak sah. Kenapa? Karena tidak bila itu artinya tidak berturut-turut. Wa bainahuma wa bainas sholati, dan tidak sah ya ketika tidak tidak berturut-turut antara dua khutbah dan sholat. Makanya khotib ini hati-hati. Kalau sudah khutbah, segeralah sholat. Kalaupun kita disunatkan untuk mengingatkan jamaah supaya berdiri rapi, berbarisnya rapi, sambung suku panggung, ya sebentar saja, asal menyampaikan itu sambung suku panggung baik atas suku tamam di sholat. Ingatkan sebentar saja, jangan kepanjangan. Ini kadang-kadang khotib ada kayak militer lah, ya, tentang berbalik, kemudian gawasin. Ini kalau jedanya terlalu lama antara khutbah dengan sholat, batal, tidak sah. Karena syaratnya khutbah itu harus berturut-turut. Berturut-turut itu baina arkaniha, baina khutbatain wa arkaniha, di antara dua khutbah dan rukun-rukunnya, dan antara khutbah dengan sholat itu jangan kelamaan ya. Wasayati anna ihtilal al-mu'alati bainal majmu'ataini bi aqlid bi fi'li ruknataini, dan akan ada penjelasan tentang sela-sela antara mu'alah berturut-turut di antara beberapa kumpulan tersebut bi fi'li ruknataini, dengan melakukan dua atau dengan dua rakaat. Apa rukun? Ya. Jadi ukuran jedaknya, ukuran sela-selanya di antara mualah berturut-turut bainal khutbatain atau di antara kumpulan-kumpulan tadi yang harus berturut-turut, itu jedaknya kira-kira bisa untuk melaksanakan 2 rakaat sholat. Jadi kalau hanya sekedar membariskan jamaah, merapikan sholat, itu tidak sampai disebut putus mualahnya. Sebab ukuran jedaknya mualah itu kira-kira bisa untuk melaksanakan 2 rakaat. Baik Bapak sekalian, mari kita akhiri pengajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Wa
wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.